Penatua Song memandang Bei Bei dari sudut matanya. Sementara dia merasa ada sesuatu yang salah, dia tidak menyelidiki lebih jauh. Ini bukan saatnya baginya untuk mengejar masalah ini. Xian Liner, Valkyrie Douluo, bertanya dengan suara rendah, "Bu, kamu baik-baik saja?" Penatua Song menggelengkan kepalanya dan berkata, "Emerald Swan ini sangat kuat. Dengan kemampuan tambahannya yang murni, seranganku tidak dapat menyakitinya. Dalam hal kultivasi, dia lebih kuat dari saya. Dia hampir sekuat Douluo utama. Dengan kehadirannya, kekuatan pasang binatang buas itu hampir 3 kali lipat. Sayang sekali tidak ada cara bagiku untuk menyergap dan membunuhnya." Petik 2. Xian Liner bertanya, "Apakah Anda tahu berapa lama Penatua Suan dan Penatua Mu dapat menjebak di Tian?" Penatua Song menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu. Hanya Paviliun Dewa Laut yang tahu rahasia pohon emas. Namun, dengan kekuatan besar yang tersimpan di pohon emas, tidak akan sulit baginya untuk menyegel di Tian setidaknya selama 3 hari. Ini berarti bahwa dalam 3 hari ini, kita harus mendorong hewan buas itu kembali, atau berharap penyelamatan akan segera datang. Sudahkah kita mengirim panggilan darurat?" Petik 2. Xian Liner mengangguk dan berkata, "Kami telah mengirimkan panggilan darurat ke 3 kerajaan sudah. Gelombang buas datang terlalu tiba-tiba. Selanjutnya, 3 kekaisaran memfokuskan kekuatan mereka pada pertempuran kekaisaran Sun Moon. Semua pasukan mereka berkumpul di sana, jadi akan sulit bagi bantuan untuk datang dengan cepat. Kali ini, kita benar-benar dalam acar. Saat ini, situasinya baik-baik saja untuk saat ini, tetapi begitu alat jiwa telah benar-benar habis dan pertarungan ini hampir berakhir, kita akan berada dalam masalah serius." Petik 2. Penatua Song menghela nafas dan berkata, "Satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah menekan dan menunggu bala bantuan. Peluncuran gelombang buas oleh Great Star Dove Forest seharusnya bukan urusan kita. Namun, jika kota Shrek dikuasai, kekacauan dan kehancuran akan memerintah. Meskipun penting untuk melawan kekaisaran bulan matahari, stabilitas internal juga penting. Kerusakan yang disebabkan oleh gelombang besar binatang buas bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh ketiga kerajaan. Dengan posisi hutan Great Stardow, tidak ada yang tahu di mana pasang binatang buas berikutnya. Saya percaya bahwa ketiga kekaisaran akan membuat keputusan sendiri. Satu-satunya masalah sekarang adalah waktu bala bantuan. Saya berharap bahwa dalam 3 hari ke depan, gelombang bala bantuan pertama akan dapat tiba." Petik 2. Xian Liner berkata, "Saya juga berharap begitu. Binatang buas yang licik memang licik. Di antara mereka berlima, selain Bisgat di Tian dan Emerald Swan ini, 3 lainnya tidak dapat ditemukan. Mereka tidak mengirim binatang jiwa tingkat tinggi. Jelas, mereka menggunakan binatang buas biasa untuk melemahkan kita, dan menyelamatkan kekuatan mereka sambil menunggu kesempatan yang lebih baik." Petik 2. Penatua Song berkata dengan suara rendah, "Kita harus menghemat kekuatan kita. Begitu binatang buas yang kuat bergabung, kita akan menghadapi lebih banyak tekanan. Tolong minta 2 anggota Paviliun Dewa Laut tetap tinggal. Sisanya bisa pergi ke barak untuk beristirahat. Tetap waspada. Karena mereka tidak ingin mengirimkan yang terbaik, kami akan mengirim Titlet Douluo untuk bertarung sekali setiap jam. Mereka dapat bermeditasi setelah itu untuk mengisi kembali kekuatan jiwa mereka. Setiap kali, kami akan mengirimkan 4 judul Douluo. Sisanya akan beristirahat ketika mereka tidak shift. Bukankah mereka ingin memainkan permainan gesekan? Mereka menggerogoti fondasi kita, sementara kita akan menggerogoti kehidupan jiwa-jiwa binatang mereka. Saya ingin melihat siapa yang akan menyerah dulu. Kami dari Akademi Shrek memiliki yayasan berusia 10.000 tahun, sesuatu yang tidak dapat mereka kalahkan dengan begitu mudah." Petik 2. "Ya," jawab Xian Liner, "dan pergi untuk mengatur." Dengan tidak adanya Penatua Suan, peringkat Penatua Song adalah yang tertinggi. Namun, dia tidak akan memerintahkan pasukan secara pribadi. Sebagai gantinya, dia akan memerintah pusat kekuatan dan ahli yang berpartisipasi dalam pertempuran. Saat Penatua Song mengeluarkan perintahnya, yang pertama membawa mereka adalah Sising, petugas pertahanan kota-kota Shrek. Centang tok, centang tok, centang tok.
Suara jelas dari stopwatch terdengar. Sebuah piring perak besar tergantung-tergantung di udara. Itu hanya memiliki tangan kedua, yang bergerak perlahan. Setiap binatang buas yang berada dalam jarak 250 meter dari tembok kota-kota Shrek mulai melambat. Meskipun penyembuhan dan dukungan Emerald Swan, mereka terus bergerak lamban. Gas hitam misterius mulai muncul di daerah ini. Ketika gas hitam muncul, cahaya bintang mulai menyala secara misterius dalam jarak 250 meter dari tembok kota. Daerah itu dikosongkan, dan setiap jiwa binatang di daerah itu menghilang. Hanya beberapa yang lebih kuat di dekat tepi yang bisa melarikan diri. Sising, Time Douluo, memiliki space-time silver plate untuk jiwa bela dirinya. Tidak hanya dia mampu mengendalikan waktu, tetapi kekuatannya bahkan meluas ke ruang itu sendiri. Dia mampu mengendalikan waktu dan ruang, sampai batas tertentu. Hanya dia yang tahu mengapa dia disebut Time Douluo. Kadang-kadang orang tidak bisa mempercayai judul-judul dari judul Douluo. Craftier akan dengan sengaja menggunakan gelar mereka sendiri untuk membingungkan lawan mereka. Turbulensi ruang waktu. Ini adalah kekuatan yang baru saja digunakan Sising. Kekuatan ini menyelimuti area dengan radius 250 meter. Bahkan jika ada binatang buas setiap 5 meter, 100 binatang buas akan menghilang dari medan perang dalam sekejap mata. Mereka yang tersisa setidaknya 10.000 tahun jiwa buas. Serangan ini menciptakan celah besar bagi mereka. Ini terjadi sangat cepat, dan sangat aneh. Itu sangat menggelegar sehingga jiwa binatang, yang maju terus tanpa henti tampak bingung karenanya, dan serangan mereka melambat. Detik berikutnya, bola lampu merah melesat ke udara. Sejumlah besar awan merah melonjak ke langit. Serangan kuat akan segera diluncurkan. Tanda pisah. Di langit di atas pasukan binatang buas, biji Emerald Swan memiliki ekspresi buruk di wajahnya. Mereka telah terlalu meremehkan kekuatan manusia. 100 tahun yang lalu, selama gelombang buas itu, pertahanan kota Shrek jauh lebih lemah dari yang ada sekarang. Hanya dalam 100 tahun, manusia mampu mengembangkan begitu banyak pertahanan. Mereka bahkan bisa menyegel di Tian. Sementara mereka tidak tahu berapa lama di Tian akan disegel, ketidakhadirannya sangat mempengaruhi moral jiwa binatang. Memperhatikan bahwa judul lain Douluo akan menyerang, biji tidak berani lamban. Dia membuka sayap hijau gioknya, dan penghalang tak berbentuk muncul di udara. Itu mencoba untuk memblokir keterampilan jiwa di udara. Menghadapi blokade awan merah, respons alami seseorang adalah bergerak maju ke langit. Langkah ini dilepaskan oleh seseorang yang setidaknya adalah Titlet Douluo. Sementara biji kuat, bahkan dia harus melangkah hati-hati. Namun, awan merah belum menunjukkan kecakapan ofensif mereka. Cannon crossbow Suge Divine di tembok kota meraung sekali lagi, dan sejumlah besar peluru meriam mendarat di bawah. Mereka meledak terbuka di tengah sekelompok beast soul. Sising menatap wanita tua lain di kejauhan dan menggenggam tangannya sebelum memberinya jempol. Wanita tua yang mengenakan gaun merah panjang tersenyum samar. Awan merah di udara melayang-layang, tetapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda serangan. Hati biji tenggelam. Dia mengulurkan tangan lain, dan kemampuan penyembuhannya menyelimuti daerah itu. Namun, dia merasa bahwa usahanya kurang bersemangat. Manusia memang licik. Jiwa binatang tidak bisa menyamai koordinasi mereka. Ini adalah bagian yang paling menyusahkan. Pasang binatang buas baru saja dimulai, tetapi kerugian mereka melebihi proyeksi dan perkiraan mereka. Jika ini terus berlanjut, berapa banyak lagi binatang jiwa yang akan mati? Namun, menurut rencana di Tian, binatang buas kuat lainnya dari Great Stardew Forest, selain dia, belum bisa mengambil bagian dalam serangan itu. Jauh lebih penting bagi inti pasukan tempur mereka untuk tetap berada di hutan Great Stardew. Mereka tidak bisa kehilangan mereka dengan mudah. Hanya setelah Shrek kelelahan sampai batas tertentu mereka bisa memberi mereka pukulan akhir. Bahkan anggota lain dari jenisnya tidak diizinkan memasuki pertempuran. Secara umum, Emerald Swans tidak kuat. Selain biji, anggota lain dari jenisnya tidak memiliki kemampuan untuk membela diri. Begitu mereka bergabung dengan keributan, mereka akan menjadi bebek duduk bagi siswa kuat Akademi Shrek. Pertempuran berlanjut,
dan keuntungan dan kerugian dari Great Stardew Forest menjadi lebih jelas. Jutaan binatang buas hidup di hutan yang luas. Ada banyak dari mereka, dan selama mereka setidaknya berusia 10 tahun, mereka mampu bertarung. Dengan kata lain, hampir setiap binatang jiwa berpartisipasi dalam pertempuran ini. Diperintahkan oleh binatang buas tingkat tinggi, mereka tidak berpikir untuk melawan. Yang mereka lakukan hanyalah maju dan menyerang. Tanda pisah. Serangan pertama berakhir setelah hanya 6 jam. Dataran di sebelah selatan kota Shrek ditimbun dengan bangkai. Bangkai ini dibawa pergi oleh makhluk buas jiwa pada saat mereka mengeluarkan perintah untuk mundur karena mereka masih bisa berfungsi sebagai makanan bagi makhluk buas jiwa lainnya. Ini adalah hukum brutal rimba, di mana seseorang adalah predator atau mangsa. Di selatan kota Shrek, yang bisa dilihat hanyalah kehancuran dan kehancuran. Seluruh petak tanah hangus hitam. Orang bisa melihat lubang di tanah, parit, dan noda darah berwarna-warni dari berbagai makhluk jiwa. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Namun, bagi kota Shrek, pertempuran ini tidak diragukan lagi merupakan kemenangan. Sementara ada beberapa korban manusia, yang sebagian besar terbunuh oleh serangan jarak jauh dari binatang buas, kurang dari 10 manusia telah tewas dalam pertempuran ini. Kurang dari 100 dari mereka terluka. Di sisi lain, mereka telah membunuh setidaknya 5.000 jiwa-jiwa. Jiwa binatang yang mati terbunuh dalam satu pukulan. Hampir semua yang terluka disembuhkan oleh biji. Tanpa dia, korban yang ditimbulkan oleh tentara jiwa binatang setidaknya akan berlipat ganda. Masalah utama yang dihadapi kota Shrek adalah mereka tidak memiliki tenaga kerja, terutama guru jiwa. Di antara 3.000 guru jiwa di sana, kebanyakan dari mereka memiliki 3 hingga 5 cincin jiwa. Sementara mereka telah berlatih untuk waktu yang lama, mereka semua masih sangat muda, dan tidak memiliki pengalaman medan perang yang sebenarnya. Mungkin pasukan beranggotakan 3.000 jiwa ini tidak dapat ditandingi oleh kekuatan manusia lain, karena mereka bahkan dapat menyaingi kartu truf Kekaisaran Sun Moon, Imperial Soul Engineer Legion. Namun, mereka sekarang menghadapi gelombang binatang yang tak ada habisnya. Semua manusia pada akhirnya akan lelah, terlepas dari apakah seseorang itu seorang douluo berjudul atau guru jiwa biasa. Setelah pertempuran ini, semua orang terkuras secara fisik dan emosional. Banyak dari kekuatan jiwa mereka dihabiskan juga. Sising memerintahkan semua penguasa jiwa untuk segera beristirahat. Pertahanan kota sekarang dipercayakan kepada beberapa prajurit biasa. Siapa yang tahu kapan gelombang berikutnya akan datang? Pasukan binatang buas hanya perlu melakukan beberapa penyesuaian kecil. Mungkin mereka akan kembali setelah mereka memakan bangkai yang jatuh. Pengiriman Tangsek selesai. Ada 21 Suge Divine Crossbow Cannons di penyimpanan, tapi ini bukan Suge Divine Crossbow Cannons yang berat di tembok kota. Sementara mereka sedikit lebih lemah, kelas 5 Suge Divine Crossbow Cannon ini jauh lebih gesit. Selama 6 jam pertempuran tadi, 5 dari 32 Suge Divine Crossbow Cannons di tembok kota telah dihilangkan karena terlalu panas. Saat ini, Hallmaster Xuan Ziwen dari Soul Tool Hall Tangsek, yang bergegas tepat pada waktunya, sedang memperbaiki mereka. Bei dan yang lainnya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Yuhao aman, yang merupakan kabar baik bagi mereka. Namun, apa yang bisa mereka lakukan terhadap gelombang buas di gerbang? Tidak ada yang tahu berapa lama kota Shrek bisa menahan gelombang binatang ini. Sementara mereka tidak menimbulkan banyak korban dalam pertempuran tadi, banyak dari mereka kelelahan. Ratusan botol susu tertutup digunakan untuk mengisi kembali kekuatan jiwa mereka. Dalam situasi ini, bahkan jika mereka ingin mengisi kembali kekuatan jiwa mereka tidak dapat memulihkan semua kekuatan jiwa mereka sebelum gelombang buas berikutnya. Adapun bom kejut, yang hanya bisa digunakan sekali, itu bahkan lebih sulit untuk diisi ulang. Selain Suge Divine Crossbow Cannons, Tang Sekte juga menyediakan lebih dari 110 alat jiwa lainnya dari berbagai jenis. Lebih penting lagi, Sekte Tang juga menyediakan 2.152 peluru meriam jiwa yang tidak bergerak. Ketika para tetua Paviliun Dewa Laut melihat sosok ini, mereka semua terkejut.
Orang harus tahu bahwa jumlah peluru meriam jiwa stasioner ini akan menelan biaya sosok astronomi. Dari mana Sekte Tang mendapatkan uangnya? Tak berdaya, Bei Bei hanya bisa memberitahu mereka tentang bagaimana Huo Yuhao dan yang lainnya merampok fasilitas penyimpanan bawah tanah Kekaisaran Sun Mun. Para tetua paviliun Dewa Laut sudah tahu bagaimana Wang Qiwer mengorbankan dirinya untuk Huo Yuhao. Para tetua tidak mengatakan apapun pada awalnya. Sekte Tang, dengan aksinya, membuktikan dukungan total mereka untuk kota Shrek. Lebih jauh lagi, tepat ketika Huo Yuhao berada di ambang kematian, seorang kaisar binatang telah mengorbankan dirinya untuknya. Bisakah dia disalahkan karena itu? Sementara dia tampaknya menjadi penyecapter gelombang binatang, para penatua adalah orang-orang yang berakal. Tidak ada dari mereka yang menyalahkannya. Namun, ini membuat Sekte Tang, yang dipimpin oleh Bei Bei, bahkan lebih bertekad untuk bertarung sampai mati untuk kota Shrek. Untuk Sekte Tang, untuk Huo Yuhao, dan untuk Shrek. Mereka adalah 7 monster Shrek. Meski kekurangan 2, masih ada 5. Mereka akan membela kehormatan yang seharusnya menjadi milik Shrek. Tanda pisah, tanda pisah. Serangan kedua datang sedikit lebih lambat dari yang diperkirakan. Jiwa binatang juga tampak lelah. Mereka telah beristirahat selama 4 jam penuh. Langit mulai gelap, dan matahari terbenam di barat. Baru pada saat itu para pembela HAM mendengar raungan binatang buas ketika binatang buas yang tak terhitung jumlahnya muncul di ujung lain dataran. Jiwa binatang tidak bodoh. Yang lebih kuat sama cerdasnya dengan manusia. Berkelahi di malam hari lebih tidak menguntungkan bagi manusia daripada berkelahi di siang hari, karena manusia biasanya bukan makhluk malam hari. Pada hari itu, mereka akan jauh lebih fokus. Lebih jauh lagi, penglihatan kebanyakan manusia lebih rendah di malam hari daripada di siang hari. Di sisi lain, banyak binatang buas adalah makhluk malam hari. Berkelahi di malam hari lebih menguntungkan bagi mereka. Setelah putaran diskusi di antara binatang buas dari Great Stardew Forest, mereka memutuskan untuk meluncurkan serangan kedua mereka di bawah kegelapan. Gelombang binatang tak berujung melonjak sekali lagi menuju kota Shrek, yang mirip dengan pulau terpencil di laut. Kali ini, binatang buas bahkan lebih ganas. Suge Divine Crossbow Cannons meledak sekali lagi. Penatua Song terbang tinggi di langit. Dengan mengandalkan campur tangannya, kemampuan tambahan dari Emerald Swan biji berkurang drastis, dan alat jiwa di kota Shrek mampu melakukan apa yang mereka lakukan yang terbaik. Bentrokan antara kedua belah pihak berubah menjadi merah panas. Para penguasa jiwa bertempur dengan gagah berani melawan binatang buas yang menyerang mereka dengan gila. Bagian luar kota Shrek mirip dengan penggiling daging, terus melahap kehidupan binatang buas. Namun, serangan binatang buas menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Beast Soul yang terspesialisasi dalam serangan jarak jauh terpisah dari mereka yang berspesialisasi dalam serangan jarak pendek. Yang terakhir menyerbu di depan, dan yang pertama mendukung mereka dari belakang saat mereka menyerbu ke arah tembok kota. Penguasa jiwa yang bertanggung jawab untuk melepaskan penghalang jiwa pelindung berada di bawah tekanan besar, karena kekuatan jiwa mereka dengan cepat menipis. Namun, meski begitu, dengan dukungan banyak botol susu Sealet, mereka masih dapat menahan tanah mereka. Di tembok kota, jumlah prajurit tambahan yang terluka juga meningkat. Di bawah serangan yang sangat terkonsentrasi, penghalang jiwa pelindung akan goyah dikali. Ketika sebuah serangan mendarat di kota, seseorang dapat mendengar tangisan kesakitan, yang mengindikasikan bahwa ada korban atau kematian. Medan perang tampak lebih cemerlang di malam hari. Keterampilan jiwa dari berbagai warna menerangi langit yang gelap ketika mereka melintas dan meledak. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, orang bisa melihat apa yang mirip dengan pertunjukan kembang api yang menarik. Setiap ledakan cahaya dan warna berarti bahwa nyawa telah hilang, setiap tampilan kembang api akhirnya mengarah ke darah. Perang itu kejam. Ini adalah kasus untuk perang antara manusia, serta perang antara manusia dan binatang buas. Untuk menahan gelombang buas, para siswa dari halaman dalam dan Titlet Douluo dari Shrek Academy bergiliran untuk menyerang. Hanya dengan mereka berkontribusi, jiwa binatang dapat ditekan. Bola-bola cahaya yang kuat muncul di atas tembok kota tanpa henti.
Setiap siswa di halaman dalam menjaga posnya dengan ketat ketika mereka melakukan bagian mereka dalam pertahanan kota. Tanda pisah, tanda pisah. Intensitas pertempuran ini lebih dari 2 kali lipat dari yang pertama. Ketika pasang binatang buas akhirnya surut, fajar menyingsing. Pertempuran telah berlangsung sepanjang malam. Tidak lagi sunyi di tembok kota. Erangan dan tangisan kesakitan bisa terdengar di mana-mana. Lebih dari 500 orang terluka atau terbunuh. Sementara banyak dari mereka hanya terluka, setidaknya ada 100 tentara yang tewas. Pasukan pertahanan kota-kota Shrek hanya memiliki sekitar 10.000 orang. Meskipun ini adalah sosok korban yang benar-benar dapat diterima oleh makhluk buas jiwa, kota Shrek tidak mampu membeli begitu banyak korban. Tentu saja, malam pertempuran juga tidak berdampak baik bagi para makhluk buas dari hutan Great Stardow. Mereka kehilangan lebih dari 20.000 jiwa, dengan 10.000 tahun jiwa jatuh dalam pertempuran. Pada malam hari, cahaya dari cincin jiwa yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat dengan sangat jelas. Bersama-sama, mereka membentuk pemandangan yang aneh, mirip dengan ratapan kesedihan dari roh-roh dari banyak binatang buas yang terbunuh. Kerusakan pada Cannon Crossbow Cannon Suge juga parah. 14 dari mereka telah kepanasan dan tidak bisa digunakan lagi, 3 dari mereka meledak, dan 6 dari mereka dihancurkan oleh serangan jarak jauh dari binatang buas. Ini adalah alat jiwa kelas 6. Masing-masing dari mereka menghabiskan banyak uang. Jiwa binatang buas sangat membenci mereka, dan karena itu mereka menargetkan Suge Divine Crossbow Cannons. Lebih dari setengah dari Cannon Crossbow Suge Divine rusak. Kelas 5 Suge Divine Crossbow Cannons yang disediakan oleh Sekte Tang harus digunakan. Kerang meriam jiwa yang tidak bergerak memainkan peran besar dalam pertempuran di malam hari. Menggunakan serangan jarak jauh mereka membagi serangan mereka dan sangat membantu dalam menekan binatang buas. Namun, sekarang ada kurang dari 2.000 meriam jiwa stasioner yang tersisa, dan mereka tidak dapat diisi kembali secara instan. Setiap orang membutuhkan banyak uang. Ekspresi wajah Xuan Ziwen saat mereka digunakan mengatakan itu semua. Dan ini baru hari pertama pasang binatang buas. Hilangnya alat jiwa tidak sepenting kelelahan yang dialami oleh para pejuang. Sementara mereka beristirahat selama beberapa jam di antaranya, tidak ada yang tahu kapan gelombang berikutnya akan datang. Istirahat singkat ini tidak cukup untuk menambah kekuatan semua orang. Setelah malam pertempuran itu, tidak peduli betapa terlatihnya pertahanan kota Shrek City, setiap orang dari mereka jatuh ke tanah, mengambil napas besar-besaran saat pertempuran berakhir. Mereka semua ingin mengisi paru-paru mereka dengan udara. Mereka dikuras, baik dari segi kekuatan jiwa dan kekuatan fisik. Banyak dari mereka benar-benar kelelahan. Semua botol susu Sealet habis setelah pertempuran tadi malam, dan harus diisi ulang sebelum dapat digunakan sekali lagi. Sementara mereka telah membantu banyak dari 3.000 guru jiwa mempertahankan setidaknya setengah dari kekuatan jiwa mereka, botol susu Sealet tidak bisa berbuat apa-apa untuk kelelahan fisik dan mental mereka. Semua master jiwa dengan 6 cincin atau lebih bergiliran beristirahat. Tidak peduli seberapa kuat pertempuran semalam itu, Douluo berjudul tidak benar-benar berpartisipasi di dalamnya. Mereka tahu bahwa begitu mereka bergabung dalam pertempuran dan menghabiskan kekuatan jiwa mereka sampai batas tertentu, pusat kekuatan sejati dari hutan bintang besar Dou akan muncul. Mereka hanya bisa bertahan lebih lama melawan pasang binatang buas jika judul Douluo tetap pada kekuatan puncak. Kapan bala bantuan datang? Saat ini, kota Shrek benar-benar terputus. Sementara kebanggaan dari jiwa-jiwa memaksa mereka untuk melanjutkan serangan mereka terhadap gerbang selatan, tentara jiwa-jiwa sebenarnya telah mengelilingi seluruh kota. 3 tembok lainnya semuanya diserang dengan intensitas yang berbeda. Berita dari dunia luar tidak bisa memasuki kota Shrek, karena hanya Kekaisaran Sun Moon yang memiliki alat jiwa komunikasi jarak jauh. Shrek Academy masih meneliti mereka. Kota terpencil hanya bisa bertarung sampai mati. Warga sipil dan pedagang kota Shrek mulai memainkan peran mereka juga, mengantarkan makanan dan air. Saat pertempuran berhenti, berbagai jenis makanan dikirim ke puncak tembok kota. Kota Shrek sangat kaya, dan ada lebih dari cukup makanan yang disimpan di kota.
Beberapa pedagang penting memimpin semua orang dalam menyediakan makanan gratis dan bergizi tinggi kepada para prajurit di tembok kota. Banyak pedagang juga mengirim penjaga karavan mereka ke tembok kota. Semua master jiwa di kota saat ini berada di bawah komando Shrek City secara keseluruhan. Mereka tidak melakukannya karena mereka murah hati, tetapi untuk kelangsungan hidup mereka sendiri. Pertarungan antara manusia dan makhluk buas berbeda dari pertarungan antara manusia dan manusia lainnya. Jika musuh adalah manusia, warga sipil dan pedagang masih memiliki peluang bagus untuk bertahan hidup bahkan jika musuh menembus tembok kota. Namun, musuh mereka adalah binatang buas. Setelah binatang buas menembus tembok kota, satu-satunya hasil yang mungkin adalah pertumpahan darah dan pembantaian. Pada saat ini, tidak ada jumlah kekayaan yang dapat menyaingi kehidupan seseorang. Para pedagang tidak menunjukkan kekikiran. Selama barang-barang mereka membantu, mereka membawanya keluar dan mengirimnya ke tembok kota. Para prajurit pembantu turun ke kota untuk beristirahat. Namun, Sising harus dengan tegas menginstruksikan semua guru jiwa untuk tetap di tembok kota. Pasukan binatang buas itu terlalu cepat. Jika mereka menunggu sampai saat mereka menyerang, mereka tidak akan punya waktu untuk mengumpulkan semua orang. Dia mengeluarkan perintah kematian, tidak ada guru jiwa yang diizinkan tidur. Untuk beristirahat, mereka hanya bisa bermeditasi di tempat. Ini adalah cara tercepat bagi mereka untuk beristirahat secara mental dan mengisi kembali kekuatan mereka. Begitu pertempuran pecah, mereka bisa segera dikirim ke medan perang. Para anggota Sekte Tang belum berpartisipasi langsung dalam pertarungan. Sejauh ini mereka telah menghabiskan lebih banyak waktu mengoordinasikan dukungan logistik yang telah mereka berikan. Wajah Bei tenang saat dia melihat tentara jiwa binatang di kejauhan. Dia tahu bahwa dalam serangan berikutnya, semua orang dari Tang Sekte harus bertarung juga. Tidak, seseorang dari Sekte Tang telah mengambil bagian dalam pertempuran. Itu adalah Mo Xuan. Mo Xuan adalah master jiwa tipe bantu tambahan. Dari perspektif tertentu, perannya dalam pertarungan mirip dengan biji. Namun, kemampuan tambahannya tidak sekuat biji Emerald Swan. Meski begitu, kemampuan tambahannya yang luas meningkatkan kekuatan tuan-tuan jiwa yang bertahan. Ini memungkinkan mereka untuk bertarung jauh lebih baik daripada yang seharusnya mereka mampu lakukan. Sising berdiri di tembok kota dengan ekspresi parah di wajahnya. Sebagai petugas pertahanan kota, perannya adalah yang paling melelahkan. Tidak hanya dia harus memimpin pasukannya, tetapi dia juga harus secara pribadi mengambil bagian dalam pertempuran, serta mengelola situasi secara keseluruhan. Dia baru saja selesai mensurvei pertahanan kota. Situasinya tidak optimis. Banyak prajuritnya kelelahan, karena perbedaan jumlah tenaga kerja menyebabkan pertarungan menjadi tidak merata sejak awal. Dia tidak ragu bahwa bala bantuan akan datang. Selain dari banyak individu berbakat yang telah dibina oleh Akademi Shrek selama bertahun-tahun ini, kebanyakan dari mereka sekarang berada pada posisi tinggi di 3 kerajaan. Hubungan dekat antara Akademi Shrek dan ketiga kerajaan itu berarti bahwa mereka tidak memiliki pilihan selain menyelamatkan Akademi. Gelombang buas dari Great Stardew Forest bukan hanya masalah kota Shrek. Jika Shrek City jatuh, semua umat manusia akan berada dalam kesulitan. Alasan mengapa binatang buas dari Great Stardew Forest memilih untuk menyerang Shrek adalah untuk menghilangkan titik temu umat manusia yang kuat ini. Sementara itu mungkin tampak bodoh untuk menyerang kekuatan terbesar dari musuh seseorang. Apakah ada yang salah dengan keputusan makhluk jiwa? Kota Shrek sulit dipecahkan. Namun, kacang ini terletak di pusat 3 kerajaan, dan memiliki hubungan intim dengan 3 kerajaan asli dari benua Douluo. Sejak awal, mereka selalu memainkan peran penting dalam sejarah benua. Sementara Shrek Academy hanyalah sebuah sekolah, itu adalah sekolah nomor 1 di dunia, dan sepenuhnya mampu mengelola ikatan antara ketiga negara. Jika pasang binatang buas untuk menyerang salah satu negara lain terlebih dahulu, mereka memang akan dapat menuai beberapa manfaat di awal, tetapi sayap belakang mereka akan terkena Shrek City. Ketika itu terjadi, Akademi Shrek dapat mengatur pasukan dari 3 kekaisaran, yang, di bawah kepemimpinan penguasa jiwa yang kuat dari Akademi Shrek, dapat menimbulkan korban besar pada pasukan monster jiwa. Lebih penting lagi,
jika kota Shrek cukup kejam, mereka bisa langsung menyerang Great Stardew Forest. Apa yang bisa dilakukan pasukan binatang buas? Itu adalah rumah mereka, dan perisai terakhir mereka. Mereka tidak takut pada tentara biasa, tetapi kota Shrek memiliki terlalu banyak penguasa jiwa yang kuat. Kekuatan destruktif mereka tidak dapat disaingi oleh tentara biasa. Oleh karena itu, bahkan setelah 100 tahun, target pertama pasang binatang buas masih kota Shrek. Selama mereka bisa menyerbu kota Shrek, akan sangat sulit bagi ketiga kekaisaran manusia untuk membentuk pasukan yang bisa berhasil melawan mereka. Jiwa binatang tahu ini, jadi bagaimana mungkin tiga kerajaan asli dari benua Douluo tidak mengetahuinya? Oleh karena itu, mereka harus memberikan bantuan ke kota Shrek. Namun, tidak ada yang tahu berapa lama untuk bala bantuan tiba. Tentara biasa tidak berguna melawan gelombang buas. Hanya pasukan yang dibentuk dari guru jiwa yang kuat yang bisa membantu Akademi Shrek melawan gelombang binatang. Namun, bagi mereka untuk membentuk pasukan yang kuat, mereka akan membutuhkan waktu. Bisakah Shrek City bertahan sampai saat itu? Pikiran gelap terlintas di benak Sising. Kali ini, pasukan binatang buas ditentukan. Serangan semalam telah menghabiskan banyak sumber daya kota Shrek. Sumber daya, bagaimanapun, adalah sekunder dari tenaga kerja. Dia memperkirakan bahwa ketika serangan berikutnya datang, itu akan berubah menjadi perkelahian. Begitu mereka mulai bertarung dari jarak dekat, jumlah korban akan meroket. Ini akan menguras kota Shrek lebih cepat. Dia takut bahwa hanya 1 hari dari sekarang, binatang buas tersembunyi yang kuat akan menyerang. Pada saat itu, bisakah Shrek City masih berdiri? Dia memahami prinsip-prinsip ini. Namun, dia juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk memikirkan mereka. Apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah memimpin pasukan pertahanan kota-kota Shrek untuk membeli lebih banyak waktu. Untungnya, Sekte Tang telah menyediakan banyak peluru meriam jiwa stasioner untuk memberikan bantuan. Jika tidak, pertarungan akan menjadi perkelahian jarak dekat bahkan lebih cepat. 2000 sisa peluru meriam jiwa yang diam adalah pilihan terakhir Shrek Academy. Sementara mereka tidak bisa benar-benar mengubah gelombang perang, mereka bisa menimbulkan korban besar pada jiwa buas. Jumlah binatang buas di hutan Great Stardew tidak terbatas. Jika mereka menimbulkan terlalu banyak korban, seluruh ekosistem hutan akan terpengaruh. Ini adalah sesuatu yang harus dipikirkan oleh hewan buas. Ada beberapa metode yang mungkin untuk memaksa mereka mundur. Pertama-tama, mereka bisa menimbulkan begitu banyak korban pada jiwa binatang itu sehingga mereka memiliki lebih banyak korban daripada yang mereka perkirakan. Ini akan memaksa mereka untuk mundur. Namun, ini bukan prestasi yang kejam. Hingga sekarang, antara 20 dan 30 ribu jiwa telah hilang. Dengan Emerald Swans di sana, binatang jiwa yang terluka bisa pulih dengan cepat. Sebagian besar kematian adalah binatang jiwa 10 tahun dan 100 tahun, yang merupakan umpan meriam. Beberapa binatang jiwa 1000 tahun telah terluka juga, tetapi sangat sedikit binatang jiwa 10.000 tahun yang mati. Namun, mereka adalah kekuatan tempur utama dari Great Stardew Forest. Sama seperti Sising sedang melakukan perhitungannya, suara tenang terdengar di sebelahnya, biarkan Tang Sekte mengurus ronde berikutnya. Kami akan bertarung setidaknya 2 jam. Petik 2. Sising menoleh untuk melihat. Dia melihat seorang pria paruh baya dengan rambut acak-acakan dan pakaian yang berantakan. Gris menodai tubuhnya, dan dia tampak tidak sehat. Lengan bajunya digulung. Jelas, dia telah bekerja. Kamu siapa? Sising bertanya dengan curiga. Dia akrab dengan kota Shrek, tetapi dia tidak kenal orang ini. Namun, jika dia bisa berjalan di sebelahnya, dia pasti seseorang yang dianggap penting oleh Akademi. Saya Hallmaster dari Aula Alat Jiwa Tang Sekte, Xuan Ziwen, kata pria paruh baya itu dengan jelas. Xuan Ziwen. Ketika dia mendengar nama itu, Sising terkejut. Kamu membuat Suge Divine Crossbow Cannons. Xuan Ziwen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Saya tidak menemukan Suge Divine Crossbow Cannons, dan saya tidak terlibat dalam pembuatannya. Namun, saya bertanggung jawab atas Aula Alat Jiwa Tang Sekte. Untuk pertarungan selanjutnya, serahkan pada kami. Petik 2.
Kita bisa menahannya selama mungkin 2 jam. Ini akan memberi pasukan lebih banyak waktu untuk beristirahat. Petik 2. Sising akhirnya mendengarkan apa yang dia katakan. Dia menjawab dengan ragu, apakah Anda mengatakan bahwa Sekte Tang akan mengambil alih seluruh pertahanan kota Shrek? Mulut Suan Ziwen berkedut saat dia menjawab, tentu saja tidak. Kami tidak memiliki cukup pria. Saya mengatakan bahwa kami akan merawat tembok kota selatan. Kami pasti bisa mengelola selama 2 jam. Petik 2. Sebagai petugas pertahanan kota, Sising harus berhati-hati. Apakah kamu serius? Ini bukan lelucon. Pasukan binatang buas sangat besar. Berapa banyak orang yang dimiliki Sekte Tang? Petik 2. Suan Ziwen menjawab dengan jelas, Aula Alat Jiwa Sekte Tang memiliki total 61 anggota. Ditambah dengan 300 orang yang datang dari Departemen Alat Jiwa Akademi, kita akan memiliki 361 orang. Serahkan pada kami. Jika kota jatuh, kita akan mati bersama. Aku tidak akan sesumbar di depanmu. Petik 2. Sementara Suan Ziwen hanya memiliki 8 dering, ia tidak menunjukkan rasa takut ketika berbicara dengan Titlet Douluo berdering 9. Dia telah berpengaruh bahkan di Kekaisaran Sun Moon, apalagi sekarang di kota Shrek. Harga dirinya berasal dari kemampuannya. Oke, ayo serahkan pada Guru Suan. Pada saat ini, suara lain terdengar. Valkyrie Douluo, Xian Liner, berjalan saat dia menyetujui saran Suan Ziwen. Sebagai dekan Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek, tidak ada yang tahu seberapa kuat Suan Ziwen lebih dari Xian Liner. Dia juga seorang insinyur jiwa kelas 8, tapi dia bahkan tidak bisa memegang lilin untuk kecemerlangan Suan Ziwen. Orang bisa mengatakan bahwa sejak Suan Ziwen bergabung dengan Sekte Tang, penelitian Tang Sekte terhadap alat jiwa dan Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek telah meningkat dengan pesat. Suan Ziwen telah membawa teori-teori baru yang tak terhitung jumlahnya dengannya, dan juga membantu Departemen Alat Jiwa membangun pedagogi yang efektif. Bisa dikatakan bahwa dia telah menyelamatkan Departemen Alat Jiwa 100 tahun penelitian dan pengembangan. Bahkan Valkyrie Douluo, seorang Douluo transenden, harus memanggil Suan Ziwen, guru. Sementara Suan Ziwen tidak mau mengakuinya, dia sudah menjadi wakil dekan Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek, dan juga wakil dekan eksekutif. Setelah periode pengenalan, Departemen Alat Jiwa telah menyetujui setiap proposal Suan Ziwen. Siapapun yang berani memblokir usulannya akan menghadapi murka kedua dekan, Xian Liner dan Qian Duoduo. Dengan kata-kata Xian Liner, Sising merasa lebih nyaman. Dia mengangguk dan berkata dengan serius, terserah kamu, kalau begitu. Suan Ziwen mengangguk dan berbalik untuk pergi tanpa mengatakan apapun. Saat Suan Ziwen berjalan pergi, Sising tidak bisa tidak bertanya kepada Xian Liner, Din Xian, apakah dia mampu? Xian Liner tersenyum dan berkata, bagaimana kamu melawan pasukan Beast Soul sekarang? Apakah itu melalui keterampilan jiwa dari Tuan Jiwa Anda? Tidak, itu melalui alat jiwa. Sementara banyak alat jiwa dibuat oleh Akademi, kebanyakan dari mereka juga dibuat oleh darah dan keringat Sekte Tang. Beberapa alat jiwa yang kita gunakan sekarang bisa dioperasikan hanya oleh penguasa jiwa. Segera, saya ingin menunjukkan kepada Anda kekuatan sebenarnya dari Departemen Alat Jiwa. Dalam pertarungan 1 lawan 1, seorang insinyur jiwa akan memiliki kerugian terhadap seorang guru jiwa. Namun, di medan perang, kami para insinyur jiwa berkuasa. Mengapa menurut Anda Kekaisaran Bulan Matahari begitu kuat? Kekuatan mereka sepenuhnya berasal dari keunggulan absolut mereka dalam hal alat jiwa.